Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, Selamat siang, Pak Mikra, Prof. Mikra Abdullah. Hari ini sebagai pemateri kelas pembuka, Pak. Biasa, Pak, seperti tahun yang lalu, Pak Mikra nanti membuka. Jadi memang kami gitu, sebagai pembicara pertama di kelas SG kami, harapannya dapat memberikan ini ya, motivasi teman-teman ini mahasiswa-mahasiswa semester 7, Pak. Semester 7 ya, semester 7. Oh, ini semester 7 ya, Mas? Oh ya. Iya, tingkat 3, Pak. Tingkat 4 ada ini. Ya, harapannya nanti setelah ini ya mendengarkan pemaparan dari Pak Mikra lebih terbuka gitu ya. Bagaimana teman-teman itu bisa mengaitkan antara sains, teknologi dan imajinasi. Maka Pak Mikra langsung saja Pak Mikra, waktu saya serahkan ke Pak Mikra untuk memaparkan materi. Selanjutnya diskusi nanti, Mangga. Semoga aja enggak bermasalah koneksinya. Di kampus Pak atau di rumah Pak? Oh ini di rumah. Kok ini agak putus-putus ya? Mudah-mudahan enggak masalah. Kita lancar Pak. Lancar ya? Suara Pak Mikra jelas ya ini. Sudah bisa share atau? Iya, beberapa hari ini memang agak lambat itu di saya. Iya. Mudah-mudahan lancar. Kemarin juga lancar lah. Tadi baru kuliah juga lancar ya, mudah-mudahan. Ya, amin. Suara saya kedengaran ya? Tes. Jelas Pak, jelas Pak. Oh iya. Kedengaran Pak. Saya bisa. Udah mulai gimana? Nggak kedengaran Pak. Nggak bisa. Sudah langsung mulai sayanya? Udah. Iya Pak, langsung Pak Mikra yang mulai. Nggak kedengaran saya. Nggak kedengaran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan suara saya kedengaran ya. Kedengaran ya? Tolong kalau udah kedengaran dikasih tahu ya. Oke. Baik, sebelumnya adik-adik semua selamat bertemu dengan saya. Saya juga bertemu dengan kalian semua. Terima kasih pada Pak Edi Wibowo yang rutin mengundang saya. Itu nggak tahu kenapa saya diundang terus untuk mengisi di hotel. Termasuk teman-teman dulu yang dari dekan dulu, Pak Suwandi, Pak Edi, Pak Rahmat, dan lain-lain itu termasuk inilah yang lulusan di tempat saya. Gitu ya. Jadi mungkin karena mantan pembimbing guru jadi diundang terus. KKN namanya. KKN. Bukan kuliah kerjanya tapi seperti itu ya. Jadi baiklah adik-adik, saya akan bicara. Kalau saya itu bicaranya nggak usah canggih-canggih lah. Karena kalian akan menerima yang canggih-canggih dari dosen-dosen kalian di sini. Jadi saya bicara yang, ya saya sering itu kalau saya diundang itu mau bicara canggih-canggih loh. Saya ilmunya nggak terlalu tinggi-tinggi. Hal-hal sepele sekitar. Kalau saya coba mikir, berimajinasi, kemudian mencoba membayangkan apakah mungkin saya membangun suatu teori, membangun persamaan, dan apa mungkin juga saya memikirkan aplikasi teknologi yang mungkin belum pernah kepikir oleh orang-orang selama ini. Karena banyak terjadi dalam perkembangan sains maupun teknologi itu, teknologi canggih muncul dari pengamatan hal-hal sepele. Hal-hal sepele itu dianalisis, direnung, akhirnya terbentuk suatu persamaan baru dan lahirlah teknologi yang canggih, sangat canggih yang tidak pernah kepikir sebelumnya. Jadi saya akan berangkat dari situ aja. Saya nggak mau bicara canggih-canggih lah. Silakan kalian, dosen-dosen kalian juga sudah memberikan hal canggih. Saya hal sederhana saja. Kita melihat apa ada di sekeliling, lalu coba berpikir apa kira-kira yang bisa saya bangun, saya jelas bersama rumus atau hukum yang bisa menjelaskan fenomena itu. Syukur-syukur ada aplikasi teknologi yang luar biasa ke depan. Dan banyak terjadi demikian ya. Teknologi canggih yang kita nikmati saat ini
Itu banyak muncul dari hal-hal sederhana yang diamati oleh peneliti, ilmuwan, engineer masa lalu mereka merenung, akhirnya lahirlah teori-teori baru, alat-alat baru, alat-alat canggih yang itu yang saya sampaikan. Terlalu banyak canggih, udahlah, nanti kasihan kalian terlalu banyak canggihnya ya. Saya sharing ya, media. Enggak, Pak Mika. Saya sharing screen ya. Ya. Kelihatan ya, lihat di semua ya. Kelihatan layar ya. Jadi judulnya itu panjang, tidak seperti judul biasa lah. Jadi judulnya melihat itu dijual dan jadi kaya itu aja. Itu lebih bagus kayak Elon Musk gitu ya. Jadi Elon Musk ahli fisika, dia belajar fisika lalu mikir sampai bisnisnya sampai teknologi antariksa yang nggak pernah kepikir sebelumnya. Jadi saya hanya topiknya melihat apa ada sekeliling fenomena yang bagi kebanyakan orang itu dianggap hal biasa, tetapi bagi inovator, inventor, lalu peneliti di topik yang menantang untuk dikaji dan melihat aplikasi, kemungkinan aplikasi baik dalam sains maupun teknologi. Dan banyak sekali kita ini lupa dengan hal itu. Kita terlalu ambisius mengejar hal canggih, tapi lupa ada hal-hal di sekitar kita yang bisa menjadi topik besar di mana kita menjadi leader di situ. Ketika kita sibuk mengejar topik-topik canggih yang diteliti di luar negeri, kita akan menjadi pengekor terus. Hanya ada di belakang ya, karena topik itu sudah didahului, dikuasai oleh orang-orang di luar sana. Memang topiknya hebat, tapi ketika kita masuk ya kita hanya menjadi ekor, hanya ada di belakang. Tetapi ketika kita bisa melihat fenomena baru ada di sekitar kita, kalau kita mengkaji itu bisa saja kita ada leader di situ. Dan siapa tahu nanti kalian akan dapat Nobel. Karena Nobel itu harus jadi leader, orang pertama yang melakukan riset itu. Jadi jangan kita terpotong dengan riset-riset di luar yang pada akhirnya menempatkan kita hanya ekor. Memang kita hebat di lingkungan kita, paling banyak karyanya, tapi dibanding orang-orang di dunia kita bukan apa-apa. Karena kita hanya menjadi pengekor. Tapi kalau kita riset hal sekitar kita dan itu bisa mendunia, maka kita adalah leader di situ. Ada di kepala saya. Saya ingin menjadi leader. Kalau saya masuk ke nano, lalu teknologi informasi canggih-canggih, saya tidak akan menjadi juara di dunia. Tapi kalau saya belajar yang ada di sekitar, yang dilupakan orang, lalu membuat breakthrough atau suatu lompatan besar, saya bisa menjadi leader di dunia. Enakan gitu ya ngomongnya itu. Ngomongnya itu enak, tapi melaksanakan itu kadang-kadang susah. Jadi saya sampaikan diskusi kita ringan-ringan karena tidak mau saya membebani lagi pikiran kita yang lagi sumpek ini dengan hal berat. Mengamati sekeliling sekitar kita ya. Karena banyak ilmuwan besar, engineer hebat itu memulai karya dengan mengamati sekitar. Nah, fenomena sekitar itu bisa menjadi hal sepele bagi banyak orang, hal biasa bagi kebanyakan orang-orang. Itu macam-macam apa-apanya. Tetapi kalau kita renungkan, kita kaji, kita imajinasi, siapa tahu itu adalah lompatan besar dalam sains maupun teknologi. Dan banyak contoh hal itu secara ya. Jadi bagi banyak orang itu adalah hal sepele, remeh-temeh, tidak penting, sudah gitu mau ngapain lagi. Tetapi bagi orang-orang yang selalu berpikir, berinovasi, bisa saja itu adalah awal dari lompatan besar di bidang teknologi maupun bidang sains. Jadi kita bisa berangkat dari situ untuk membangun suatu teori baru dalam sains atau membangun suatu alat baru dalam teknologi yang belum terpikirkan. Jadi kira-kira itu intinya dan topik yang saya sampaikan ini pengalaman saya ya hanya semuanya pengalaman melihat sekeliling, membangun teori, eksperimen, publikasi, kadang membuat sampai produk yang saya lakukan. Saya mulai dengan yang pertama. Ini adalah pengalaman saya 14 tahun yang lalu ketika mudik ke Dompu Pulau Sumbawa, naik mobil, kemudian hari terakhir itu 3 hari saya nyetir ya, 3 siang 2 malam. Lalu hari terakhir dari Solo subuh, ingin sampai Bandung malam ya, nyetir sendiri. Kemudian dari Solo, subuh banget ya, setelah makan pagi di Solo itu ada, saya ingat Hotel Asia namanya, saya berangkat. Karena saya itu belum ada tol ya, lewatnya jalur selatan, Kebumen, Purworejo dan seterusnya, dan memasuki Garut itu sudah malam, di daerah sekitar Tanjakan Gentong itu
sudah malam, hujan lebat, saya baru pertama kali nyetir daerah situ, melewati daerah situ, itu cukup stres juga ya. Satu keluarga di mobil, stresnya itu kenapa? Di situ ada jalan berliku, nanjak, naik turun, jurang dan gunung, hujan lebat, marka jalan tidak kelihatan. Jadi kebayang marka jalan tidak kelihatan, pada marka itu ada mobil itu bergerak. Jadi saya bilang, aduh cukup saya juga. Akhirnya saya merenung, sejak saya merenung, kenapa sih marka jalan itu jadi kabur saat hujan ya? Kenapa marka jalan itu tidak kelihatan saat hujan? Itu mikir itu lama saya mikir ya, kadang lupa juga, tapi kadang-kadang mikir lagi, kenapa marka jalan? Apakah ada cara supaya marka jalan itu tetap terang saat hujan? Jadi pikir sampai ke situ ya. Pertanyaannya kenapa dia menjadi kabur, dan ada enggak satu cara supaya marka jalan itu saat hujan tetap nyala, tetap terang, sehingga pengemudi itu bisa tetap terarah kemana mobilnya harus bergerak saat hujan lebat malam hari itu, yang menjadi masalah utama. Dan itu adalah sumber kecelakaan, karena sangat sulit tuh. Apalagi jalan yang hujan dan jalannya itu adalah gunung, bukit berliku-liku naik turun di Garut. Cukup stres, akhirnya berhasil sampai di Bandung, dan itu terus mengiang. Kadang-kadang saya muncul di kepala saya, kenapa sih jalan marka itu kabur saat hujan, dan bisa nggak kita membuat marka jalan itu jadi terang saat gelap saat hujan itu. Nah itu yang terpikir saat itu ya. Nah ini adalah jalur saya itu dari Solo ke ini. Jadi daerah sekitar Garut ini masuk hujan sangat lebat, padat. Saya baru pertama kali nyetir dari situ, jadi jalan yang belum dihafal, cukup susah juga. Oke, jadi ini Tanjung Getong yang saya alami. Nah kita lihat videonya, kenapa itu terjadi video ya. Nah saya supaya indah kelihatan video 01. Ini banyak videonya kita ini biar. Oke, saya ganti share screen-nya. Sebentar dulu, tunggu keluar video dulu. Oke. Share screen-nya itu saya ganti ke video. Oke, bisa lihat videonya ya? Udah, Pak. Saya ini kondisi saya saat itu. Bisa lihat videonya? Bisa. Nggak ada suaranya, Pak ya? Videonya ya? Video kelihatan nggak atau enggak? Kelihatan videonya, Pak. Kelihatan, Pak Mikra? Kelihatan? Ya. Nggak ada suaranya ya, Pak ya? Memang nggak ada suaranya. Tadi saya nggak ada suaranya. Bukan ini. Sorry, nggak ada suaranya. Kalau ada suaranya aslinya, Pak, atau nggak ada? Nggak ada. Oh ya sudah. Dulu. Suara saya saja ya. Ini di sekitar Tanjakan Gentong malam hari, kita bayangkan ini, itu marka nggak kelihatan kalau hujannya. Apalagi kalau sopir bis nggak ada masalah, dia sudah hafal. Tetapi bagi kita, kalau pertama kali menyetir daerah hujan itu sangat sulit. Jadi itu saya sampai stres juga, itu cukup lama di daerah ini. Lalu sampai berpikir, ini kenapa sih marka tidak kelihatan? Lalu harusnya ada satu teknologi baru untuk buat marka jalan ya, supaya saat hujan gini malam gelap itu tetap kelihatan. Kalau lampu mobil kan tidak terlalu sanggup ya menerangi itu. Nah itu yang kepikir saat itu. Terus coba lihat ini lagi ya, ini saya banding dengan ini. Sorry ya, ini saya banding dengan ini ya. Ini yang mungkin ada yang dari Bali ya. Kalian ada yang dari Bali nggak? Oke, saya lihat ini, kita lihat ini. Di tol Bali Mandara. Coba ya. Kita lihat ini di kiri adalah kondisi masuk tol saat hujan, di kanan itu saat terang, saat matahari. Kita lihat perbandingan marka. Nah, yang kiri itu adalah kondisi hujan, yang kanan adalah kondisi terang, kering. Coba lihat perbandingan tampilan marka di kiri dan kanan. Jelas di sini bahwa saat hujan ini jalannya sama, ruas yang sama, masuk di pintu tol yang sama. Tampak di situ bahwa saat hujan marka itu menjadi sangat kabur. Padahal ini masih siang hari ya. Apalagi kalau malam hari benar-benar tidak kelihatan. Sedangkan siang hari yang di kanan kita melihat marka itu sangat jelas sampai jarak yang jauh. Yang kiri marka itu tidak kelihatan walaupun jaraknya cukup dekat. Nah, itu adalah pertanyaan saya itu hampir 14 tahun, kenapa sih ini? Fenomena fisika apa yang membuat itu, dan bagaimana cara kita supaya bisa membuat marka jalan itu tetap terang walaupun hujan, walaupun gelap. Nah itu
yang kepikir sama saya ya. Jadi ini lihat, bandingkan, jadi kelihatan sekali perbedaannya. Selesai video, kita balik ke slide. Jadi saya belum balik ya. Jadi kita balik ke slide. Jadi itu adalah dari setelah nonton dua video menjadi jelas saat hujan memang marka itu menjadi kabur. Akhirnya setelah berlangsung lama, akhir awal tahun lalu saya mulai lakukan eksperimen, membangun teori, lakukan eksperimen untuk menjelaskan, menjawab kenapa itu terjadi ya. Jadi saya mulainya lakukan adalah bersama dengan pandemi di rumah, saya eksperimen di rumah, membangun model, merancang alat eksperimen, menulis paper, publikasi, dan memikirkan aplikasinya supaya kondisi-kondisi di jalan yang membuat pengendara susah itu bisa teratasi. Secara saintifik bisa terjawab, secara engineering bisa dicarikan solusinya, yaitu ada suatu cara untuk membuat marka jalan itu menjadi jelas. Itu dilakukan. Nah ini pemodelan karena fenomena itu adalah fenomena cahaya, jadi cahaya dari marka tidak kelihatan, maka kita menggunakan teori tentang cahaya. Di situ ada teori tentang pemantulan, pembiasan, absorpsi cahaya semua. Jadi di sini ada jalan, kalau jalan kering maka cahaya yang datang dari langit, dari atas lampu itu akan mencapai marka, lalu dipantulkan nanti masuk ke mata pengendara. Tetapi kalau jalan itu basah, ada lapisan air di atas jalan yang menghambat atau mengurangi intensitas cahaya yang menyampai marka, dan yang dipancarkan marka juga terreduksi intensitasnya, sehingga yang mencapai mata pengendara itu menjadi berkurang kekuatannya, akibatnya marka menjadi kabur. Dan fenomena seperti ini terjadi adalah adanya pemantulan, pembiasan, absorpsi, dan sebagainya, kita gabung menjadi satu. Lalu saya gambarkan modelnya, ini ada pengendara, ada marka, lalu memancarkan cahaya ke arah mata pengendara, lalu ada berkas yang dengan sudut alfa 1, alfa 2 masuk ke mata. Nah sudut ini yang berkurang, sehingga cahaya yang masuk ke mata itu menjadi berkurang kalau ada lapisan air di atas jalan. Jadi pemodelannya seperti itu, supaya kita bisa membangun persamaan fisikanya. Jadi kita harus bisa membayangkan peristiwa apa yang terjadi. Terjadi adalah cahaya dari langit, mengenai lapisan air, menuju marka, tapi sebagian diserap, lalu dari marka kembali ke atas, diserap lagi, dipantul oleh permukaan air, baru balik ke arah mata pengendara. Ya. Nah, kita gunakan sejumlah persamaan fisika terkait dengan cahaya optik, ada Fresnel, absorpsi, pembiasan, kita gabung, ini semua sudah diajarkan di kuliah elektrodinamika kalau tidak salah. Lalu saya lakukan eksperimen, ada 3 eksperimen saya lakukan di rumah, saya ukur kalau ada cahaya dari langit itu ditahan oleh lapisan air, berapa yang terserap oleh lapisan air. Saya menggunakan kaca, pengganti air kaca supaya tahu ketebalannya, lalu ada fotoresistor, jadi cahaya dari langit ditangkap dengan fotoresistor, tapi ada kaca dengan berbagai ketebalan yang ada di atas fotoresistor. Kita mengukur resistivity dari fotoresistor. Nah dari situ kita akan bisa tahu berapa intensitas cahaya. Nah ini adalah simbol eksperimen, garis adalah hasil dari teori. Kemudian kita ukur juga posisi ini. Jadi ada marka. Marka itu saya ganti dengan LED, lampu LED saya copot tutupnya, itu sebagai marka memancarkan cahaya, ditangkap dengan fotoresistor di sebelah kanan. Ada fotoresistor, lalu kita ubah-ubah ketebalan gelas, ketebalan air, lalu kita atur-atur jarak pandang, jarak fotoresistor itu identik dengan jarak mobil ke marka. Kemudian kita juga membuat alat, ini di halaman rumah, untuk mengukur bagaimana kalau ada marka, ini marka itu kita pakai cat putih, ada cahaya dari langit sampai marka, lalu difoto dengan handphone, kamera. Lalu gambar itu kita analisis, bagaimana efek dari sudut pandang kita ke marka terhadap penampakan marka itu. Jadi kita 3 eksperimen kita lakukan, dan akhirnya bisa keluar lari ke publikasi ya. Jadi kita bisa publikasi di Physics Education, jurnal yang terkait dengan pembelajaran fisika. Ini dengan anak saya yang masih SMA ya. Jadi publikasi ini. Jadi dari sana, dari pengalaman, kita merenung, kita membangun persamaan, kita lakukan eksperimen, kita publikasi, dan setelah itu kita juga mikir, saya juga mikir bagaimana teori ini bisa diterapkan sehingga marka jalan itu bisa kelihatan walaupun dalam kondisi gelap.
Nah, mungkin kalian bisa memakai ini dalam kegiatan PKF segala macam. Ini belum saya lakukan, tapi baru ide ya. Nah, idenya begini. Ide saya itu ya. Kita coba buka lagi satu. Ini file. Ide saya, sekalian bisa coba eksperimen apa lakukan. Siapa tahu suatu saat ini bisa dijual atau bisa menjadi topik untuk PKM. Nah, ini ya, idenya itu gini. Oke, sebentar. Kita mengenal adanya satu material yang berpendar di malam hari. Ini saya lihat dari cara gabung-gabung videonya. Orang membuat satu material yang bisa berpendar di malam hari. Saya percepat. Oke, dicampur. Ini ada di YouTube, saya lihat. Ini itu bisa muncul dari YouTube, dari mana. Kemudian orang itu mengecat, itu melapisi pada barang ini ya. Dia punya alat, dia lapisi. Material tadi disemprot, dilapisi, dispray. Nah, kalau di tempat gelap dia menjadi menyala hijau. Nah, kebayang saya itu marka jantung kayak gini ya. Jadi di marka itu tidak hanya putih itu, tapi putih yang mempunyai kandungan yang bisa berpendar kalau gelap. Sehingga itu pengemudi itu walaupun gelap malam hari dia bisa melihat karena material itu berpendar. Nah, contoh ini juga dia campur bermaterial. Jadi marka jalan itu tidak lagi cat putih saja, tapi cat putih yang mengandung material berpendar. Saat ini di gelap dia menjadi berpendar, sehingga pengemudi bisa tertolong dengan itu. Nah, itu ide saya setelah melakukan tadi kajian terhadap marka yang kabur saat terjadi hujan di malam hari. Jadi saat malam hari tanpa ada lampu pun marka itu menjadi berpendar. Nah, itu ide saya, silakan kalian adik-adik mau kembangkan. Mungkin nanti ada mau bikin bisnis. Itu ada cat baru untuk marka jalan. Nah, betapa tertolongnya masyarakat dengan adanya marka yang bisa berpendar saat malam hari itu. Jadi tidak lagi sekedar cat putih yang hanya bisa terlihat di siang hari, tetapi saat gelap pun marka itu berpendar. Nah, itu ide saya. Nah, video yang berikutnya itu adalah, topik kedua adalah egrang. Bukan engrang ya, egrang. Nah, ini kalian sudah tahu egrang ya. Egrang itu adalah dari bambu, bahan dari bambu yang sering dipakai anak-anak untuk latihan jalan. Itu susah setengah mati. Itu. Saya nggak bisa, sudah latih 1 bulan dan berhasil. Tapi anak saya bisa 2 minggu dan berlatihan bisa ya. Apa itu egrang? Coba kita lihat video lagi ya. Video egrang. Saya banyak videonya biar enak gitu ya. Video egrang ini. Memang egrang sederhana, itu permainan tradisional, tetapi ternyata bisa berkaitan dengan teknologi robotik. Ini egrang ya. Kita putar videonya lagi ya. Nih, orang lagi main egrang nih. Kayaknya gampang, tapi ini lihatnya sebulan saya latihan nggak bisa ini. Nah, coba ya. Nah, kita nonton dulu ya. Coba kalian di rumah itu bikin ini main egrang susah. Nah, ini lomba egrang nih. Susah itu. Nah, itu ada teori fisika yang melandasi egrang itu. Nah, itu yang dan ada aplikasinya gitu. Apalagi kalau ada aplikasi di bidang teknologi. Nah, sederhana itu permainan tiap hari bagi orang kita ya biasa aja cuma gitu-gitu doang ya. Nggak ada apa hebatnya gitu ya. Cuma alat orang-orang zaman dulu karena belum ada permainan secanggih ini. Contoh ya. Oke, nah ini anak saya lagi saya perlambat main egrang depan rumah. Ini yang SMA tadi ya. Saya suruh main egrang susah itu penyuruhnya itu karena enggak mau difoto, enggak mau di video katanya. Harus nyogok dulu. Saya nyogok itu baru dia mau. Ini ya, jadi saya video ini egrang. Ini diperlambat, susah itu. Dia latihan 2 minggu baru bisa. Nah, saya percepat setelah ini. Sebentar ya, kita lihat ke. Nah, apa sih hebatnya egrang ini? So, gini-gini aja di riset gitu ya, kayak nggak ada kerjaan. Nah, coba lihat ini. Ini adalah kaki robot yang dibangun di Nagoya University. Nah, saya lihat ini kan mirip egrang ini ya. Robot berjalan. Kita lihat tadi kan ini mirip egrang kaki robot ini kan. Jadi ya mungkin agak beda-beda tapi ya prinsip kerjaan sama ya.
lalu ada gerakan ke situ menggelantung kayak apa itu bandul, kemudian ada dua di sini, ada bandul fisis dan bandul terbalik. Saat kaki itu menginjak tanah itu bandul terbalik, saat kaki itu melayang itu bandul fisis. Nah itu egrang ini kita lihat itu robot ya. Jadi nanti persamaan yang kita dapat tadi siapa tahu bisa menjelaskan itu gerakan kaki robot yang menyerupai gerakan kaki manusia ini. Ini kan coba lihat. Jadi kebayang saya sebetulnya mirip-mirip egrang juga gerakan ini kan, ada di bawah berhenti lalu ngangkat, berhenti ngangkat. Nah, itu yang saya juga siapa tahu bisa teori tadi, rumus-rumus tadi bisa kita pakai untuk menjelaskan fenomena egrang ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, adakah persamaan fisika untuk egrang yang sederhana tadi yang ternyata mungkin bisa dikaitkan dengan gerakan kaki robot manusia? Yang prinsip kelihatannya bentuknya mirip ya. Egrang itu kayak robot kaki itu ya, ada robot yang sangat tidak stabil. Nah, egrang juga tidak stabil. Nah, kalau kita bisa membangun persamaan sehingga bisa prediksi kestabilan egrang, siapa tahu persamaan itu bisa dipakai untuk prediksi kestabilan kaki robot manusia tadi. Nah, itu yang saya pikir hal-hal yang kelihatan sepele yang biasa. Siapa tahu ada teknologi yang akan mengambil rumus itu untuk dipakai di dalam teknologi. Itu ya. Yang kita lihat ini. Nah inilah, maka kita mulai dengan pemodelan egrang itu seperti apa? Kita modelkan egrang itu secara fisikanya. Kenapa kita perlu model? Supaya kita bisa dapat persamaan. Kenapa perlu persamaan? Supaya kita bisa hitung. Kenapa perlu hitung? Supaya kita bisa simulasi. Untuk apa simulasi? Supaya desain dari teknologi itu tidak perlu coba-coba. Kita sudah terarah, jadi rumus itu sudah mengarahkan, oh desainnya harus begini, tidak mikir kemana-mana desain itu. Nah, kita bangun persamaannya. Lalu kita lakukan eksperimen juga, eksperimen di rumah, pakai ini. Jadi egrang itu saya lengkapi kamera untuk mengukur berapa injakan kaki pada egrang. Kita pakai ini timbangan badan, disimpan di bawah, ada web kamera, pakai USB agak panjang, direkam gerakan jarum ini. Sehingga kita tahu bagaimana perubahan gaya tekan kaki pada egrang tiap saat. Kita rekam. Lalu kita dari hasil rekaman kita olah dengan video editor, saya pakai Filmora. Sehingga tahu bagaimana gaya tegangan kaki pada egrang itu berubah terhadap waktu. Nah itu cara begini, ide-ide begini itu belum tentu juga berpikir orang ya. Saya mau mengukur ini, orang mungkin pakai pasang sensor transducer ultra yang bengkok-bengkok apa itu? Piezoelektrik. Ya saya senggalah, apa juga piezoelektrik susah-susah. Saya rekam saja posisi ini pakai kamera, lalu digerakkan lambat pakai video editor. Jadi tiap saat saya tahu di mana posisi jarum. Lebih gampang. Di sini ada web kamera, bisa saja kalau mau ya kameranya yang wireless. Ya saya pakai ini kabel panjang aja lah karena jalannya cuma komputernya, laptopnya sambil ditenteng ikuti jalan. Sehingga kita tahu bagaimana perubahan gaya tekan kaki pada egrang itu. Nah ide-ide eksperimen begini pun belum tentu orang juga tahu gitu ya. Saya mau mengukur gimana caranya. Oh harus begini. Ini dilakukan. Akhirnya hasilnya keluar di jurnal internasional juga ya dengan anak ini. Jadi siri sederhana, fenomena sederhana, bangun persamaan, lakukan eksperimen. Ternyata ada peluang aplikasi industri terkait dengan robot. Dulu kita bangun, jangan persamaan kita bangun itu nanti akan dipakai ketika orang merancang robot yang stabil. Kita tidak tahu. Dan banyak teknologi begitu. Jadi persamaan-persamaan dibangun orang itu belum tentu kepikir oleh orang itu bagaimana aplikasinya. Tapi nanti orang lain yang mengambil persamaan itu untuk mendesain alat-alat teknologi. Nah, kita sudah melihat bahwa gerakan egrang mirip gerakan robot. Ya, siapa tahu persamaan yang kita bangun ini nanti akan dipakai untuk menentukan, mendesain robot yang paling stabil. Karena di situ kita prediksi, kalau mau egrang stabil, sekian sudutnya. Jadi nanti kalau ingin robot itu stabil, maka harus sekian maksimal sudut langkahnya. Ya kira-kira begitu. Ya, kan sesuatu yang kita tidak pernah pikir, tapi ternyata bisa ya. Nah, ini nonton YouTube juga. Aplikasinya apa juga saya tidak tahu ini aplikasinya nanti. Siapa tahu ada ya saat ini nggak pikir. Jadi mungkin ada yang dari Bali kalian ya. Kalau ada yang dari Bali ya, ini ada layang-layang besar namanya janggan di Bali. Indah itu layang-layangnya, ekornya bisa 100-an meter panjangnya. Nah kalau kita lihat ini video lagi ya, biar penuh dengan video ya. Video tentang janggan. Saya itu mulai kadang-kadang ide itu dari nonton YouTube.
Oke, kita lihat jangka. Itu ya. Nih, layang-layang. Memang ada suaranya. Saya ngambil video, itu gerakannya indah layang-layang. Pertanyaan, coba lihat ini yang panjang sekali ekornya itu ya. Dan meliuk-liuk, enak liukannya bentuk ekornya. Jadi saya kepikir, pasti ada rumus fisik. Gravitasi, ada gaya tegang dari ekor, lalu ada angin. Semuanya berkumpul jadi satu, akan membentuk pola ekor layang-layang ini. Jadi pasti persamaan fisikanya ada lah. Ini kan fenomena fisika. Kalau fenomena fisika berarti pasti ada persamaan fisikanya. Nah, persamaan fisikanya seperti apa? Nah, itu yang kita bangun. Lalu kita banding dengan teori ya, dengan eksperimen. Sorry ya. Ini kita lihat ya, ekor layang-layang. Enak itu lihat itu. Saya lihat hanya dari YouTube aja. Lalu idenya, ayo kita bangun rumus fisikanya. Nah, kita balik lagi ya. Nah, adakah persamaan fisika untuk jangka tadi? Nah, ini kita mulai dengan memodelkan. Jadi kita modelkan tuh ada layang-layang, ada ekornya ini. Lalu kita lihat apa saja gaya yang bekerja. Ada gaya angin, ada gaya gravitasi ke bawah, ada tegangan dari ekor. Nah, gaya-gaya itu semuanya berkumpul jadi satu menghasilkan gaya total pada elemen kecil ini. Sehingga kita nanti terapkan hukum Newton 2 pada elemen kecil ini, maka persamaan matematika untuk gerakan ekor layang-layang tadi yang lumayan rumit matematikanya, ternyata ada fungsi Bessel, ada persamaan gelombang, fungsi Bessel, solusinya kita cari, dan lumayan banyak pakai cara batas, persamaannya, semuanya kita ramu menjadi satu, akhirnya keluar di jurnal internasional. Jadi kita judulnya Kite Festival, The Physics Behind the Oscillations of a Kite's Long Tail. Jadi fisika di balik osilasi ekor layang-layang yang panjang tadi. Itu di jurnal. Jadi dari YouTube lalu merenung mikir kenapa ekor itu kok indah sekali ekornya itu lengkap. Ternyata ekor layang-layang itu memenuhi fungsi Bessel. Bagi yang pernah belajar Fismat, ada fungsi Legendre, fungsi Bessel dan sebagainya. Ekor layang-layang itu memenuhi fungsi Bessel dan itu muncul akibat gabungan dari gaya tiupan angin, gaya gravitasi, dan gaya tegang pada ekor layang-layang. Kita lihat setelah kita bangun persamaan, kita banding berdana persamaan kita bangun ini sesuai dengan kenyataan. Nah, kita lihat video lagi ya. Banyak ya, banyak video saya itu. Enggak apa-apa kita banyak video ya. Biar enggak bosan nih. Kalau ini ada ininya, ada suaranya ini. Oke, saya jalankan ini videonya. Nah, yang merah tengah itu adalah simulasi teori kita. Yang ini adalah gerakan ekor layang-layang. Yang merah ini adalah yang dihitung dengan teori kita bangun. Yang mirip lah itu. Jadi lekukan-lekukannya yang mirip-mirip lah ya. Teori kita juga ada teori yang banyak penyederhanaan. Tapi kalau kita lihat osilasinya itu ketika ditiup angin, yang mirip dengan osilasi gerakan ekor layang-layang yang diamati di video. Gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke PowerPoint. Kita bolak-balik aja ya. Karena yang namanya Zoom harus bergantian. Jadi saya lihat. Nah, ini nonton YouTube juga. Kalian bisa coba di rumah. Bagaimana memotong botol pakai kawat dan lilin. Ini saya nonton video ini ya. Nah, video lagi ya. Jadi ini ide kadang-kadang ide riset dari hal sederhana. Begini, motong botol. Oke, saya share yang nonton botol ini. Potong botol ini, motong botol. Kalian bisa coba di rumah ya. Botol kosong, kalian lilit pakai kawat, lalu dipanasin pakai lilin di kawatnya. Jadi pakai lilin, cukup lama dipanasin supaya gelas itu di sekeliling kawat itu menjadi panas, tapi bagian lain dari gelas itu tidak panas. Jadi harapannya di sekitar lilin saja yang panas. Ya pelan-pelan aja ya. Pakai lilin, pakai korek api, pakai apa saja yang penting. Bagaimana caranya agar kenapa dililit kawat? Karena yang dipanasi kawatnya. Nah setelah cukup panas dimasuk air dingin.
masuk air dingin. Berapa lama? Botol kawat itu terpotong botolnya di tempat kawat tadi ya. Nah ini saya nonton video beberapa, saya tonton, saya renung kenapa? Pertanyaan berikutnya adalah kenapa bisa motong gitu ya di dalam kawat? Lalu pertanyaan lain adalah kalau botolnya sangat tebal dan sangat tipis, itu lebih mudah motong atau enggak itu? Jadi itu pertanyaan saya yang selanjutnya. Jadi ini adalah hasil tonton video, kita balik lagi ke itu. Bagaimana kalau botolnya sangat tebal? Botolnya sangat tipis, apakah lebih mudah dipatahkan atau tidak? Itu pertanyaan saya adalah, ternyata dari kita membangun teori dan sebagainya, kita dapat satu persamaan baru terkait dengan mudahnya botol itu dipotong. Jadi kita dapat satu persamaan. Ternyata botol itu mudah tidak dipotong bergantung pada ketebalan. Kalau botol sangat tebal, jelas susah dipotong. Tapi kalau botol sangat tipis, susah juga dipotong. Gitu. Jadi sangat tebal dan sangat tipis itu susah dipotong. Kalau mudah dipotong, berarti ada tebalnya itu nggak boleh terlalu tipis, nggak boleh terlalu tebal. Itu baru mudah dipotong. Jadi menarik juga ternyata ya. Jadi kalau kita punya gelas, tapi kalau gelas itu sangat tipis, kita masuk air panas tiba-tiba tidak akan pecah. Tapi yang rada tanggung itu yang pecah. Nah, itu rumus yang kita dapat. Lalu benar rumus yang kita dapat ini? Kita tes dengan eksperimen. Kita lakukan eksperimen. Ya lakukan eksperimen di rumah, saya pakai botol, gelas. Lalu air dingin di dalam baskom. Gini aja, sama termometer digital yang dibeli di Tokopedia, harga 12.000 itu. Kita pakai untuk eksperimen di halaman rumah. Lalu apa yang kita dapat? Kita pakai ini juga, pakai kaca, lembaran kaca yang dibeli di toko kaca ya. Lalu kita panaskan di berbagai suhu, kaca berbagai ketebalan, kita masukkan ke dalam air, retakan kaca itu berbeda-beda. Kalau kacanya tipis itu enggak retak. Kalau kaca tebal enggak retak juga. Yang kaca yang tebalnya nanggung itu yang retak. Jadi nanti kalau kalian mau coba, beli kaca yang sangat tipis, dipanaskan, dimasukkan di dalam air dingin, tidak akan pecah. Beli kaca yang sangat tebal, dipanaskan, masuk air dingin, tidak akan pecah. Tetapi kaca panaskan, masuk air dingin, pecah. Jadi sangat tipis tidak pecah, sangat tebal tidak pecah, yang tanggung yang pecah. Ini adalah kita banding teori dengan eksperimen. Yang simbol ini adalah eksperimen, yang kurva ini ada teori yang kita bangun tadi, cocok sesuai ini. Ini kaca tipis itu perlu suhu yang sangat tinggi untuk bisa pecah. Kaca tebal juga perlu suhu tinggi untuk dipecah, tapi kaca yang tanggung 4 mili, 6 mili, 8 mili itu hanya butuh suhu yang kecil untuk pecah. Ini eksperimen kita. Ini eksperimen orang lain di jurnal. Kita ambil, belum kita dapat juga data dari jurnal, tapi mereka tidak ada teorinya, hanya eksperimen, hanya mengukur aja. Nah, kita sesuai antara teori kita dengan hasil yang dilaporkan orang. Jadi kita bisa klaim bahwa persamaan yang kita bangun ini itu sudah benar, bagaimana kaca itu pecah bergantung pada ketebalan, dan rumusnya ini tangen hiperbolikus sama eksponensial. Delta T adalah perubahan suhu, L adalah ketebalan kaca. Jadi ada faktor ketebalan kaca dan selisih suhu air dingin sama kaca saat panas. Gitu ya. Sesuai dengan eksperimen. Nah, berarti hasil teori kita itu sudah dianggap benar, kita kirim ke jurnal. Jadi kita bangun bersamanya ada eksperimen dan sudah terbit di jurnal. Jadi itu hasil dari nonton video YouTube, nonton lalu lihat fenomena ini, menarik ini, kenapa bisa gini ya? Lalu merenung teorinya, persamaannya, melakukan eksperimennya, dapat hasil yang sesuai, tulis paper, publikasi. Aplikasinya apa? Aplikasinya itu adalah ketika ahli-ahli sipil ingin membangun suatu gedung, maka dia bisa menggunakan teori ini untuk memprediksi berapa ketebalan kaca yang dipakai supaya kaca itu tidak retak. Saat udara di luar gedung itu berubah, udara di luar gedung berbeda dengan udara di dalam ruang yang ber-AC. Nah, ada perbedaan suhu antara bagian depan dan bagian dalam, bagian luar kaca. Perbedaan suhu itu bisa membuat kaca terretak. Nah, dengan rumus ini itu bisa diprediksi berapa ketebalan kaca sehingga walaupun ada perbedaan suhu antara sisi dalam dan sisi luar kaca itu tidak retak. Sehingga tidak perlu lagi memasang kaca yang terlalu tebal karena akan membuat biaya mahal.
Jadi dengan rumus ini kita bisa prediksi ketebalan optimal sehingga kaca itu tidak pecah tapi harga tidak mahal sekali. Nah itu yang nggak kepikir sebelumnya. Saya pikir berarti desain satu bangunan yang banyak menggunakan dinding kaca, maka kita bisa menggunakan persamaan ini untuk memprediksi berapa ketebalan kaca harus kita pakai sehingga harganya tidak terlalu mahal, tapi kaca itu masih bisa tahan terhadap perubahan suhu di daerah itu, di mana di bagian luar ada matahari panas, bagian dalam ada AC suhu dingin. Selisih suhu itu harus bisa diatasi oleh kaca tadi. Berarti kaca itu harus tebal. Ketebalannya berapa? Ya kalau ketebalan kaca 1 meter ya tidak akan pecah, tapi biayanya berapa? Apa kaca itu 8, 10 atau 12 meter, 12 cm? Nah itu bisa kita prediksi sehingga ketebalan yang dipasang itu masih sanggup menahan kondisi yang paling ekstrim yang akan dialami oleh dinding gedung. Itu kan sederhana yang saya amati, yang kita amati, tapi kok bisa lari yang implikasi ke sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan itu bisa mereduksi biaya membangun gedung dan bisa menghindari gedung itu retak kaca dinding-dindingnya akibat perubahan suhu. Nah itu yang saya maksud tadi adalah fenomena sederhana sekitar kita bangun bersamanya, dan kadang-kadang ada aplikasi baru yang belum terpikirkan orang dari fenomena sederhana tadi setelah kita tahu atau kita dapatkan persamaannya. Dari persamaan ini tadi lah, ini ada aplikasi di bidang sipil, di mana sekarang banyak sekali bangunan-bangunan itu dindingnya adalah kaca. Bagaimana kaca tidak bisa retak agar tidak retak? Sedangkan ada perbedaan suhu antara di luar yang panas, di dalam yang ber-AC. Nah itu bisa memicu retakan itu. Nah sekarang ketebalan berapa? Nah pakai rumus ini bisa. Jadi ketebalan bisa dari rumus didapat ketebalannya adalah 10 cm. Nah kita bisa beli kaca yang 12 cm. Gitu ya. Jadi lebih besar sedikit daripada hasil teori. Ini kira-kira yang kata saya tadi, bahwa lihat sekeliling, renungkan, bangun bersamaan, kemudian pikirkan aplikasinya. Nah ini topik yang berikut adalah meluncur di atas pasir basah. Ini dengan mahasiswa. Kalau kalian ke pantai sering ya, main pasir sering juga, tapi nggak pernah mikir main pantai kayak gimana ya. Ya santai-santai aja, senang-senang aja, ketawa-ketawa. Nah kalau kita di pantai, nanti kalau kalian ke pantai lagi setelah pandemi hilang, coba meluncur. Kalau pasirnya kering, kalian tuh susah meluncur itu, ketarik gitu saya. Tapi kalau pasirnya agak basah, sehingga permukaan pasir itu keras, itu biasanya keras itu, kalian segampang meluncur. Tapi kalau pasir basah lagi, penuh dengan air, susah lagi kita meluncur itu. Jadi pasir itu memiliki koefisien gesekan yang bergantung pada kandungan air di dalam pasir. Kalau pasir tidak mengandung air, yaitu pasir kering, maka koefisien gesekannya besar. Tapi kalau pasir mengandung air sedikit, maka koefisien gesekannya kecil. Tapi kalau mengandung air banyak, besar lagi. Jadi ada kebergantungan koefisien gesekan pasir, permukaan pasir dengan benda, dan itu bergantung kepada kandungan air di dalam pasir itu. Nah, pertanyaannya, ada persamaan fisikanya gitu ya? Pasir basah mudah. Jadi ada enggak persamaan fisika yang menjelaskan bagaimana koefisien gesekan dari permukaan pasir itu sebagai fungsi dari air yang dikandung. Nah, kebayang oleh saya aplikasinya ini kan masih kebayang, masih ide saya adalah pasir disimpan di ujung landasan pesawat. Jadi di ujung landasan pesawat itu disimpan pasir yang basah atau pasir kering ya. Karena ketika ada pasir basah atau pasir kering, maka gaya gesekan statis yang diakibatkan oleh pasir itu besar. Nah, ketika pesawat gagal dalam pengereman sehingga keluar dari ujung landasan, maka ada pasir itu yang memberikan gaya gesekan sehingga pesawat itu bisa segera berhenti. Nah, berapa kandungan air di pasir itu supaya pesawat itu segera berhenti saat dia lewat dari ujung landasan. Nah, itu kebayang oleh saya itu seperti itu. Dari teori ini, kita bisa pakai di bandara ini ya. Ujung bandara itu harusnya pasir dengan kandungan air sekian. Supaya ketika ada pesawat yang gagal melakukan pengereman, dia terus ke pasir dan dia direm oleh pasir itu. Itu kan ide yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Kita lihat meluncur di pasir,
Nah, dengan demikian itu mungkin kecelakaan bisa dikurangi karena pesawat akan segera berhenti di pasir itu, tidak terus bergerak sampai kemana nabrak apalah itu. Nah, ini kita bangun persamaannya, dan bersama kita bangun ini di jurnal saya tidak sebutkan, kita dapat persamaan kita bangun, kita banding dengan data eksperimen orang. Nah, simbol ini adalah eksperimen orang lain kita dapat di jurnal, yang kurva adalah persamaan yang kita bangun itu prediksinya. Nah, cocok kan? Persamaan kita cocok dengan hasil pengukuran orang. Juga sama ini, persamaan kita cocok hasil pengukuran orang. Jadi kita sudah membangun persamaan yang benar, boleh katakan gitu ya. Kita membangun persamaan yang benar, apa yang kita buat persamaannya, dia melakukan perhitungan yang sama dengan hasil pengukuran orang lain. Ya, oke, ini persamaan sudah benar ini. Di mana kita lihat di sini bahwa ketika kandungan airnya sedikit, ini kandungan air, maka gaya koefisien gesekan tinggi. Ketika kandungan air agak besar, koefisien gesekan rendah. Ketika lebih besar lagi, koefisien gesekannya naik lagi. Jadi kalau mau simpan pasir di ujung bandara, ada dua ya. Satu harus kering, satu agak basah, tapi basahnya basah sekali, sangat basah. Tidak boleh agak basah. Kalau agak basah malah pesawatnya meluncur terus. Dan kita amati langsung juga di pantai, ini Bengkulu, masih ada di Bengkulu. Ini pasir, ketika diinjak maka ada bekas tapak tangan dan tapak kaki. Kalau pasirnya kering, tapak kaki itu jelas. Kalau pasirnya basah, tapak kaki jelas. Kalau pasirnya agak basah, tapak kaki nggak kelihatan. Nah, coba nanti kalian kalau ke Pangandaran di mana ya. Nah, ini udah terbit di jurnal internasional. Jadi hasil pengamatan seluncuran di pasir, kita bisa membangun teori, banding dengan eksperimen, dan memikirkan aplikasi di dunia real. Tadi yang saya pikir adalah di landasan bandara. Ya, jadi kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita berpikir dari fenomena sederhana itu menjadi hal yang di luar dugaan, ada teknologi, ada sains, ada rumus, ada hukum yang mungkin bisa kita hasilkan. Ini nonton YouTube video lagi saya beberapa hari ini, beberapa bulan lalu saya nonton video YouTube anak-anak main bedil bambu tentang permainan tradisional Indonesia ya. Ini contoh saya sharing lagi, ini kemudian ada videonya. Saya sharing videonya dulu biar ada ini kebayang ya. Saya biar ada kebayang kayak gimana sih. Nah, ini bedil bambu, anak-anak main bedil. Ada yang pernah pakai ini melakukan bedil gini? Nah, jadi pakai bambu, lalu kertas basah itu sebagai pelurunya ditaruh di belakang, lalu bedil keluar pelurunya kencang. Kemudian ini udah ada suara ya. Ini contoh bedil bambu. Pertanyaan kita berikutnya adalah, adakah persamaan fisikanya ya? Lebih bagus lagi, kira-kira aplikasinya kemana? Itu urusan lain ya. Nah, akhirnya kita melakukan eksperimen, membangun persamaan fisikanya. Ini sudah saya submit ke jurnal, ini baru disubmit. Mudah-mudahan keterima. Ini persamaan fisika cukup panjang juga. Gerakan ini, peluru bedil, ini gerakan peluru bedil bambu. Kita bangun persamaannya cukup, ya lumayan ya persamaannya. Lalu kita lakukan eksperimen. Saya lakukan eksperimen, saya beli bedil bambu, saya beli di Tokopedia. Satu 3.000, saya beli 10 buah, 30 ribuan dari Bogor. Nih. Kemudian peluru dari kertas, basah, pelurunya kecil. Karena masanya kecil harus kita punya neraca agak teliti. Saya beli juga neraca di Tokopedia ini. Misalnya tahu berapa, 20 ribuan atau 40 ribuan. Jadi ini 30 ribu, ini 40 ribu untuk menimbang massa peluru yang dipakai di bedil bambu. Ternyata massanya hampir 1 gram. Jadi kertas basah, dibulatin kecil-kecil untuk dimasukkan ke bedil ini, massanya sekitar 1 gram. Kita beli. Kita eksperimen. Saya rancang alat untuk menembak bedil dari ketinggian tertentu. Kita tembak, kita ukur jarak tempuhnya, karena itu gerak peluru dari kita bisa menentukan berapa laju keluar peluru dari bedil bambu. Jadi kita tembak, jangkauannya berapa, ketinggian ini berapa, maka kita tahu laju awal kan, arah horizontal. Kita tahu jadi laju awal, jadi kita tahu berapa kecepatan keluar peluru dari bedil itu. Lalu kita pakai ini juga, timbangan kita ingin tahu berapa gaya dorong tangan untuk mengeluarkan peluru bedil. Jadi saya tekan saja bedil itu di atas neraca, timbang, lalu gerakan jarum saya rekam pakai video,
kemudian dilihat pakai video editor supaya dilihat per frame. Berapa gaya saat bedil ini keluar, saat peluru itu pas keluar, itu gayanya. Dan seterusnya, lalu kita simulasikan juga gerakannya seperti ini, video lagi. Kira-kira begini gerakan bedil bambu yang kita coba modelkan. Video lagi ya. Ini ya, ini bedil bambu, ada satu di ujung, ini masuk, dorong, keluar sana. Jadi kira-kira begitu gerakannya. Adalah proses kompresi udara di dalam tabung. Jadi kira begini, jadi ini ada peluru yang di ujung luar yang akan keluar, lalu peluru baru masuk, kemudian kita dorong pakai batang, maka tekanan udara di dalam ini menjadi bertambah karena volumenya berkurang, suatu saat sampai dengan tekanan kritis, sehingga peluru di ujung ini langsung terdorong keluar oleh ini, lalu posisi diganti dengan peluru baru. Jadi kira begini prosesnya itu. Jadi harus ada peluru di ujung luar, didorong, lalu udara terperangkap ini menjadi bertekanan tinggi, naik terus tekanannya sampai suatu saat peluru yang di ujung luar itu tidak sanggup lagi bertahan sehingga dia keluar dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kecepatan bisa sampai 30 meter per sekon. Sangat kencang kecepatannya itu. Kita ukur ya. Akhirnya ini tadi kita submit ke jurnal internasional. Jadi fenomena sebenarnya kita eksperimen, kita bangun teorinya, idenya dari nonton YouTube video, bangun teori, eksperimen, cocok, tulis paper, submit ke jurnal, aplikasinya nanti lah. Ini belum tahu aplikasinya itu seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu yang saya lakukan. Kemudian ini ide lagi. Nah, saya juga kadang-kadang banyak ide-ide lain yang selalu melihat fenomena sekitar, permasalahan sekitar, gimana mencari solusinya. Ini ide-ide. Ini kita sering melihat ada kecelakaan akibat rem blong. Rem blong ini kita lihat videonya, dan rem blong itu terjadi saat menurun. Biasanya saat menurun, dan bukan saat menanjak. Jadi ketika mobil dengan muatan besar itu menurun, seringkali terjadi rem blong. Kalau rem blong maka ya kecelakaan tidak bisa dihindari. Contoh ini kita lihat video lagi. Bagaimana rem blong itu bisa terjadi, ya. Nah, ini ada mobil lagi bergerak dengan beban yang besar, maka saat yang cakram itu udah rusak, tidak bisa lagi menahan mobil, ya. Nah, rem blong. Jadi kalau udah hati-hati, kalau bebannya terlalu berat muatannya, ini kayak ini, kalau muatan terlalu berat, maka rem yang berada, cakram yang menahan ban ini tidak sanggup lagi menahan, sehingga dia bisa lepas, rusak, dan pada akhirnya terjadi tidak lagi terjadi pengereman. Jadi mobil itu turun tanpa pengereman, akhirnya yang terjadi adalah tabrakan atau jatuh ke jurang sebelah bawah. Ya. Ini jadi masalah besar saat terjadi rem blong adalah saat bergerak turun, bukan saat bergerak naik. Nah ini kayak gini kan. Nah, ini fenomena sering terjadi, tetapi hampir tidak ada solusi yang kita lakukan sehingga saat ini. Masa tidak ada solusi sih ya? Rem blong ini, andai kata terjadi rem blong, apa harus dilakukan gitu ya? Atau bagaimana cara supaya tidak terjadi rem blong? Kadang-kadang sopir itu ketika bawa mobil menurun, dia tuh menetralkan mobilnya, giginya, dan itu adalah langkah sangat berbahaya. Jadi saat mobil bergerak turun, jangan dinetralkan, tapi justru harus dipasang ke gigi rendah, gigi 1 atau gigi 2. Karena dengan gigi 1, gigi 2, maka mesin itu akan ikut mengerem. Ketika mobil dipasang di gigi 1, maka mobil itu tidak bisa bergerak cepat karena mesin itu menahan. Jadi mesin itu menjadi rem tambahan, bukan justru dinetralkan. Kalau mobil dinetralkan, maka yang bekerja hanya rem ban, rem yang ada di ban. Dan kalau begitu itu jebol, tidak sanggup, itu sudah rem blong. Tapi kalau dipasang gigi rendah, rem pada 4 roda bekerja, mesin juga mengerem karena gigi 1 itu mesin itu tidak bisa dia berputar cepat, dia berputar lambat, jadi dia ikut mengerem. Jadi supaya menghindari dari rem blong, tadi memang rem harus bagus. Yang kedua, jangan menetralkan saat mobil bergerak turun.
Akhirnya ide saya begini, oke, kalau demikian, masa sih kita tidak bisa cari cara untuk menghindari anak. Biasa kalau kalian ada masih ada yang mau PKM ini ya, sensor deteksi gigi netral di jalan menurun. Jadi kalau saat menurun, lalu sopir itu menetralkan gigi, lalu ada sensornya di prioritas sopir, jangan netralkan gigi. Nah kayak gini apa? Kok ini kayak putus ya? Oke, ini sebentar ya. Saya belum nyambung tadi ya. Bapak. Oh, sorry. Videonya begini. Jadi saya coba begini. Ide saya itu adalah ini. Jadi kalian coba bikin aplikasi kalau ada yang tertarik. Jadi gini, ide saya begini. Jadi kalau sopirnya itu menetralkan, langsung ada suara. Jadi ada suara langsung. Jadi benar-benar sopir itu keingat. Ini suara saya itu. Misalnya dia tuh menetralkan gigi, lalu ada suara tuh jangan netralkan. Kira-kira begitu ya. Ini ide saya itu. Nah, sopir tuh menetralkan. Jadi suara itu muncul terus. Supaya sopir itu jangan menetralkan gigi. Jadi saat itu kebetulan sopir itu menetralkan, saat nurun langsung suara, ada suara. Jangan netralkan gigi. Jadi begitu ya. Kemudian itu salah satu ide saya itu, coba aja. Ide yang kedua begini. Oke, yang kedua adalah kita ikuti pesawat tempur. Ya, apa tuh pesawat tempur yang sedang mendarat di kapal induk. Jadi bisa nggak kita pakai cara begini? Ini saya buka video juga ya. Video juga supaya banyak videonya ya. Kira-kira begini. Saya sharing videonya. Ide saya kedua, silakan kalian bisa cobalah bikin untuk lomba-lombaan ya. Ini. Jadi ketika mobil ini, nah langsung dia belakang dilontarkan alat kayak pengait gitu di jalan. Gitu. Jadi ini lagi ini apa remblong, nah tiba-tiba dia melontar pengait, dan pengait di jalan itu akan menahan mobil itu supaya berhenti. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya mobil itu tidak meluncur terus, tapi ini terkait di jalan. Jadi di jalan itu ada ininya. Coba ya, remblong, langsung tiba-tiba sopir pencet tombol, nah pengait itu akan menahan mobil di jalan supaya tidak bergerak terus. Kira begitu ya. Terus sekali lagi ya. Nah ini remblong, di belakang memang di jalan itu dibuat ada di jalan turunan itu ada lubang-lubang kaitan. Jadi ketika ini dilempar maka ini akan menancap di lubang kaitan dan menahan mobil. Di sini mungkin ditambah dengan pegas-pegas yang agak kuat ya. Ini mirip dengan ini idenya itu. Saya buka video lagi. Idenya itu mirip dengan ini. Coba ya. Kita lihat banyak ide saya hanya dari nonton, sharing. Nih. Kita lihat. Ini pesawat tempur mendarat di kapal induk. Nah itu ada pengait di belakang itu menarik itu. Sehingga dengan panjang lintasan yang pendek di kapal induk itu pesawat tempur bisa berhenti. Nah, adalah tali pengait di belakang. Jadi kira-kira begitu nanti. Coba lihat ya. Nah itu ada tali pengait ini. Tali pengait yang dibeli untuk menarik pesawat supaya segera berhenti. Nah kira-kira seperti itu ide saya itu. Bisa tidak kita buat begini daripada bermasalah terus ya. Nah kemudian balik lagi tadi sudah jadi ide dua ide lain lagi adalah ini pintu perlintasan kereta. Seringkali pengendara mobil motor itu nyelonong putar arah nyelonong saja di pintu kereta api seperti yang sering terjadi di Jalan Laswi, Jalan Kosambi yang sering muncul. Nah kayak gini kan. Saya video lagi ya. Ini video terakhir sebelum nanti kita berdiskusi ya. Siapa tahu kalian tuh punya ide-ide begini ya Pak. Ini ya. Saya sharing videonya. Idenya sana.
Ini pintu perlintas kereta. Kita lihat ini lorong ini. Kan masuk ke sana kan? Masuk ke sana. Ini karena mengganggu sekali. Jadi dia dari arah berlawanan karena ingin ke arah sini, akhirnya dia mau jalur perlintasan kereta itu. Ini sering terjadi di Kosambi dan Jalan Laswi Cikudapate. Nah, ini kalau ditutup, saya percepat. Nah, ini sudah apa tuh? Coba lihat. Ada yang dari arah sebelah sana yang memotong ke sini itu. Paling. Nah, coba lihat ini. Ini manusia ini ya. Ini manusia ya. Ini manusia ini dari arah sana motong sini kan gitu. Lalu ada yang balik arah sini ya. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, ide saya itu sederhana saja lah, enggak usah kok gitu. Kita bikin gini aja lah. Jadi pintu perlintasan kereta itu ada 3, ada satu menahan mobil sini, ada satu menahan mobil sana, dan ada satu yang menahan mobil supaya nggak berpindah dari sana, kendaraan pada sana sini. Saat kereta datang, ini tertutup, ini terbuka. Jadi ini sejajar jalan ini. Terbuka, sehingga kereta api lewat. Saat kereta tidak ada, ini terbuka juga, ini tertutup. Ini turun, ini menahan, supaya tidak ada yang balik arah di sini. Jadi saat keretanya sudah lewat, ini jadi kebersamaan 3 ini. Ini tutup, ini buka, kereta lewat. Nah, begitu kereta sudah lewat, ini buka, tapi yang tengah tutup, menutup supaya orang tidak balik arah seperti itu. Coba, jadi nanti ada tambahan 1 pintu lagi, yaitu pintu tengah yang sejajar dengan arah jalan, yang seolah-olah menutup supaya kereta tidak lewat gitu. Jadi ini bisa tambah 1 motor lagi, motor ini, supaya orang itu tidak seperti tadi, belok arah di sini, nyelonong dari kiri ke kanan, begitu. Itu beberapa ide saya. Silakan kalian coba pikirkan. Siapa tahu ide-ide saya kira belum ada. Pesawat ini deteksi rem bolong, kemudian dan lain-lainnya. Lalu tadi untuk membuat marka jalan itu menjadi transparan, menjadi bercahaya walaupun dalam kondisi gelap. Kemudian lalu kaca, ketebalan kaca untuk gedung seperti apa dengan rumus yang sudah didapat tadi. Jadi saya tidak perbanyak sekali pembicaraan. Silakan kalau nanti ada diskusi ya, mungkin ya seperti itu saja dulu. Jadi apa yang saya sampaikan adalah kadang-kadang fenomena sekitar kita tadi ya, itu sepele, biasa, remeh-temeh, tidak penting bagi banyak orang yang mau berpikir sebagai inovator, sebagai saintis, itu bisa menjadi langkah awal untuk membangun sesuatu teori dan bisa membuka peluang aplikasi di bidang industri, di bidang teknologi yang belum pernah kepikirkan orang sebelumnya. Kayak tadi tentang desain ketebalan kaca untuk bangunan itu belum pernah kepikir sama saya itu. Ternyata rumus ini bisa kaca yang terlalu tebalnya sebenarnya sia-sia. Jadi kita ada patokan rumusnya, berarti ketebalannya harus sekian, harus 10 mili. Oke lah, kalaupun kita beli agak aman, kita beli 12 mili, bukan pasang kaca yang 18 mili, dan karena itu hanya pemborosan. Lalu nanti di ujung-ujung bandara kita pasang pasir dengan kandungan air sekian supaya pesawat itu segera berhenti kalau terlanjur melewati landasan. Seperti tadi juga rem blong gimana? Bikin aplikasi lah, sensor posisi rem itu, lalu ada suara. Jangan netralkan gigi, jangan netral gigi. Nah, supaya tahu si sopir itu tidak paham. Nah, dengan cara itu sopir itu jadi ngeh gitu ya. Lalu penumpang di samping juga bisa membantu sopir mengingatkan. Nah, itu kan suatu solusi untuk permasalahan yang ada ya. Lalu tadi itu dia di bagian belakang ada pengait, itu mengait di jalan. Lalu dari jalan itu lama-lama dia akan berhenti, dia tidak terus. Nah, mungkin itu. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, diskusi. Demikian Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Mikra, Prof. Mika Judin. Ini teman-teman mahasiswa bahwa beliau itu adalah pembimbing S3 saya, pembimbing S3 Pak Mamat gitu ya. Jadi tadi sudah kita mendengar ini ya, banyak sekali ya pengetahuan dari Pak Mikra bahwa beliau itu dengan melihat YouTube saja bisa muncul inspirasi ya, terinspirasi dari YouTube. Akhirnya kalau kita beda ya, lihat YouTube lihatnya dawam ya Pak Mikra ya. Dawam makan bakso atau apa ya. Kalau Pak Mikra dari sana nanti bisa oke, ada masalah apa kira-kira di modelan apa. Silakan teman-teman, tadi sudah ditunjukkan bahwa imajinasi ya, kemampuan
berpikir seperti itu sangat diperlukan untuk ini ya, menggali fenomena, kemudian mengungkap ya dalam sains, kemudian implikasi atau aplikasinya kemana. Silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman, mumpung ada Pak Mika, silakan boleh open mic gitu ya. Silakan. Tadi sempat hilang, itu muncul lagi. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya, bertanya lah, lebih banyak bertanya lebih enak. Gitu. Silakan ada pertanyaan. Silakan. Saya izin ya Pak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Zainal Abidin. Bisa on cam? Oh iya Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Ali Zainal Abidin dari TELU Pak, angkatan 2018. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin tadi banyak ide yang disampaikan oleh Pak Mitra ya terkait beberapa persamaan dan lain sebagainya begitu. Yang jadi pertanyaan saya adalah kira-kira ada tips gitu Pak untuk mahasiswa yang mungkin belum terlalu menguasai begitu tentang persamaan-persamaan yang ada dan lain sebagainya agar fenomena-fenomena yang sekiranya dilihat itu bisa menimbulkan ide atau inovasi yang baru juga gitu Pak. Karena rasanya mungkin tidak semua mahasiswa bisa merancang suatu persamaan seperti tadi gitu kan Pak. Mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya. Oke, Pak Mikra. Langsung ya. Langsung jawab aja. Jadi gini, memang apapun kemampuan yang kita miliki itu, baik dalam sains, teknologi, atau apapun, itu tidak akan muncul secara instan, tiba-tiba ya. Perlu proses lama. Jadi perlu proses, melatih, termasuk kalian bikin program. Membuat program itu bisa butuh waktu sangat lama sampai kita benar-benar ahli dalam membuat program. Dan ketika kita melihat sesuatu bersama matematika, kita bisa segera membuat program seperti apa. Jadi jangan sangat cepat. Dan itu kalau kita sudah melakukannya begitu lama. Sama aja dengan persamaan tadi. Melihat fenomena. Saya itu melihat fenomena sampai kepikir aplikasi itu ya itu karena pengalaman juga ya. Pengalaman begitu lama, melihat, memikir, coba mengorek corak-corak persamaannya. Dan dari situ setelah pengalaman yang bertahun-tahun itu, berikutnya akan mudah. Dengan melihat, oh rasanya begini, oh rasanya begini, oh rasanya begini. Lalu ditambah dengan pengetahuan tentang sains yang terkait, pengetahuan fisikanya. Fisikanya harus paham dulu supaya kita tahu rumus fisika mana ya yang mau saya pakai untuk itu. Nah, kalau fisiknya kita tidak paham sampai secara mendasar, kita juga bingung mau pakai rumus mana. Jadi setelah kita pahami ilmunya, seperti tadi kan marka jalan yang hilang, yang kabur itu pasti berkaitan dengan fenomena optika. Pasti berkaitan dengan pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, penyerapan cahaya oleh lapisan air yang ada di jalan. Itu pasti. Nah, lalu kita mungkin mengingat rumus-rumus fisika berkaitan dengan itu. Sehingga rumus itu nanti kita pakai untuk membangun persamaan. Jadi poinnya adalah memang kita harus paham dengan ilmunya, ilmu sainsnya, lalu itu perlu dilatih. Kita perlu latihan lama sehingga rasanya gini, oh rasanya, jadi nanti keluar rasanya. Kalau itu tidak dilakukan walaupun kita itu di dosen atau kita hanya melihat sesuatu itu sebagai hal biasa saja. Kalau itu tidak kita latih. Jadi apapun tadi yang saya sampaikan, baik di bidang sains, di bidang teknologi, bidang-bidang lain, itu semua bisa dibangun dengan waktu yang lama, dengan mencoba yang lama. Lagi ajan ya? Kita tunggu dulu, ajan dulu sebentar, agak keras ajannya ya. Kita nunggu ajan dulu sebentar, karena di keras. Ya, jadi sebentar ya. Ya, sebentar kita tunggu.
Okay. You are muted. Halo, tes udah. Silakan. Udah ya, udah kedengaran suara saya, putus lagi. Aduh. Sekarang, Pak Mikra. Udah ya, udah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang ditanyakan. Saya, Pak. Silakan. Andreas ya. Cuma bukan bertanya sih, Pak, lebih ke menyampaikan ide juga. Kenapa? Ya silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Andreas Alberto. Saya ingin menyampaikan ide dan ingin mendengar pendapat Bapak Mikra. Nah, jadi saya pernah melihat suatu permasalahan di daerah saya. Jadi ada mobil sport yang terlalu ceper gitu, Pak. Jadi ingin melintasi rel kereta yang dia tidak sama rata dengan jalannya. Jadi dia agak ada gundukan gitu, Pak. Nah, itu sempat heboh juga di daerah saya. Jadi mobil sport itu harus menyewa mobil towing untuk melewati rel kereta tersebut, Pak. Nah, jadi itu bagi saya itu suatu permasalahan. Terus di 2 minggu yang lalu, itu saya pergi sama teman saya, itu menggunakan mobil sedan sama yang ceper juga. Ketika melewati rel kereta api, itu harus pelan-pelan, Pak. Jadi agar tidak merusak bumper atau mesin yang lain gitu, Pak. Nah, jadi itu menurut saya bisa membahayakan kita sebagai pengguna dan bisa merusak mobil kita juga. Kenapa bisa membahayakan sebagai pengguna? Karena kalau kita kelamaan di rel kereta api, itu kan mobil bisa mati ya, Pak. Karena magnet yang ditimbulkan di rel kereta api itu. Nah, itu bisa membahayakan pengguna karena kita nggak tahu sewaktu-waktu mobil kita mogok, ternyata kereta api sedang melaju. Nah, solusi saya, Pak, biar nggak terjadi hal-hal seperti itu, gimana kalau kita jadikan rel kereta api itu disamaratakan dengan jalan raya. Jadi letak rel kereta api itu berada di bawah jalan raya tersebut. Nah, ketika kereta api tersebut melintas, si jalan raya itu membuka, Pak, sehingga ada jalan untuk kereta api itu lewat. Gitu, Pak. Menurut Bapak gimana, Kak, tanggapannya, Pak, mengenai ini?
Jadi menurut Andreas itu seolah-olah di situ rel kereta apinya ketutup ya, ditutup gitu ya. Iya Pak, Ada benar. penutupnya. Ada penutup karena masalah utama sekarang adalah di tempat rel kereta api seringkali menanjak ya. Iya Pak, benar. Menanjak, apalagi menanjak itu bisa membuat beberapa mobil yang bumper depannya itu agak rendah, namanya ground clearance itu rendah, itu nyangkut. Iya Pak. Begitu. Dan itu juga dialami saat saya pulang naik ferry itu dari Lombok ke Bali, kita naik ferry, mobil sedan itu susah sekali masuk ferry. Karena apa itu untuk naik ferry kan ada yang dibuka itu ya dari kapal Iya, itu. Pak. Lalu nanjak, dia tuh bumper depannya nyangkut. Kalau itunya miring, kalau agak datar, kalau itunya posisi agak datar, bumper depan nggak masalah. Tapi kalau dia naik ferry saat pasang air laut tinggi, posisi kapal tinggi, dia agak miring, dia nyangkut juga. Memang itu masalah ya, bukan hanya di jalan raya, tapi di berbagai tempat yang miring gitu ya. Seperti kita naik kapal feri, kebetulan air pasang, maka agak miring miring turun itunya tempat naiknya tuh. Nah mobil sedan itu seringkali nyangkut, nggak bisa naik. Akhirnya dipasang tali untuk jadi roda mobil itu bergerak di tali. Nah tadi terkait dengan itu pertanyaannya adalah rel kereta api yang usul kamu, rel kereta api kayak ketutup ya, ditutup gitu ya. Iya Pak, ditutup dengan jalannya. Tutup. Nah pertanyaannya, kalau saat kereta itu mau lewat gimana bukanya? Udah kepikir nggak? Nah jadi sistemnya itu kayak yang domain Bapak tadi, kayak pintu kapal itu jadi kayak ngebuka gitu Pak. Nah apakah itu cukup efektif atau dibuat saja bagaimana jalan itu tidak jadi nanjaknya itu tidak nanjak langsung di sekitar rel, tapi agak jauh dulu jalan itu. Jadi jalan yang di aspal itu walaupun posisi rel itu agak tinggi, tapi dia mulai jauh baru nanjak. Jadi nanjaknya pelan-pelan. Apa lebih bagus begitu solusinya? Jadi tidak perlu lagi ada tambahan alat yang harus buka tutup mekaniknya, mungkin motornya segala macam, nggak perlu begitu. Tetapi jalan saja dibuat. Kalau selama ini lebih banyak itu adalah langsung nanjak di sekitar rel sehingga bagian bumper depan itu nyangkut. Gimana kalau nanjak diperpanjang? Jadi mulai jauh dari rel itu, mulai nanjak pelan-pelan, lalu di rel itu sudah datar, lalu nanti turunnya juga pelan-pelan agak jauh. Saya pikir apakah itu tidak solusi yang lebih mudah, jadi tidak perlu lagi ada mekanis untuk buka tutup karena sudah fix itu. Saya pikir akan lebih mudah begitu ya dari sisi biaya segala macam ya. Karena kita memang seringkali selama ini nanjak itu langsung di sekitar rel itu, paling beberapa puluh senti langsung naik gitu ya dari rel lalu turun lagi. Nah harusnya tidak begitu, dijauhin aja sehingga naiknya pelan-pelan, tidak terasa oleh mobil naiknya. Nah dugaan saya itu mungkin itu lebih praktis ya, nggak perlu lagi alat untuk membuka tutup penutup rel, tetapi udah apa adanya, tapi jalan itu sudah dibuat, sudah cocok untuk mobil yang ground clearance juga. Tadi sedan-sedan yang bumper depannya itu sudah hampir menyentuh tanah juga bisa teratasi. Gimana menurut Anda itu praktis mana ya? Iya sih Pak, kalau dari segi biaya, kalau ini lebih praktis yang dibicarain Bapak tadi. Iya, jadi dalam desain itu jalan itu harus juga, seringkali kita nggak mikir itu pada orang-orang yang bikin jalan itu. Mengiranya semua kendaraan itu sama saja, semuanya bikin sama saja, tapi kadang tidak terpikir bahwa ada beberapa kendaraan itu yang harus diperlakukan dengan cara yang berbeda. Kalau saya itu orang yang pikir sederhana saja sih sebenarnya. Jalan itu agak jauh, mulai 10 meter itu mulai menanjak pelan-pelan. Nah pas sampai di relnya itu sudah hampir datar, lalu turunnya juga pelan-pelan. Bukan kayak sekarang setengah meter baru nanjak, ya nyangkut lah kalau mobil lebih sedan. Dan itu sekali bikin, tidak perlu lagi kita sistem kontrolnya, sistem datang kereta buka pintunya, itu tidak perlu lagi. Karena itu tambahan biaya juga dan lebih murah dengan mengatur kemiringan jalan itu menurut saya, dan itu menurut saya itu lebih murah. Sekali bikin udah tidak perlu lagi operasi-operasi lain itu. Nanti kalau pakai penutup lalu petugas
perlintasannya lupa membuka penutupnya, akhirnya kereta itu nabrak penutup itu ya. Iya, Nah, Pak. itu juga harus dipikir itu juga ya. Itu jadi solusi, kadang-kadang solusi sesuatu masalah itu tidak harus dengan teknologi canggih ya. Kita harus pikir ya. Banyak solusi justru dengan cara-cara sederhana itu jauh lebih efektif, lebih murah dan lebih sukses daripada kita memiliki teknologi canggih pakai IoT, pakai ini, udah kadang-kadang tidak selalu harus begitu hidup itu. Ada hal yang masih harus dengan cara-cara sederhana, cara-cara kuno. Itu, kalau saya itu mikir ke sana, tidak selama masalah yang kita hadapi umat manusia itu diselesaikan dengan teknologi terkini. Kadang-kadang masih banyak yang harus diselesaikan dengan atau lebih praktis diselesaikan dengan cara-cara sederhana, bahkan cara-cara orang-orang masa lalu. Kalau saya itu idenya sudah ide begitu ya. Tapi tidak apa-apa ide sana. Tapi bagi saya yang melihat sesuatu dengan mudah itu jauh lebih praktis. Sekali bikin udah tidak perlu lagi alat-alat untuk ngatur, buka tutup. Gitu. Tapi nggak apa-apa kita beride karena ide diskusi akhirnya sampai pada suatu yang kita bisa terima bersama. Oh, ini karunia lebih praktis ya. Oke gitu ya. Terima kasih. Ya, Ada lagi yang punya ide kita diskusi ya. Itu Pak Mikra tadi itu menarik gitu. Jadi apakah betul ya ketika sebuah mobil itu melintasi kereta itu ada gangguan medan magnet gitu ya, sehingga tiba-tiba mesinnya mati atau apa sehingga terjadi kecelakaan itu Pak. Tadi itu kan disinggung itu tuh, menarik. Nah itu. ini gini ya, sama dengan gini. Dulu ada sering orang berpendapat bahwa di bawah jalur Sutet itu medan magnetiknya itu kuat sehingga tinggal di bawahnya itu berbahaya. Nah, sampai sekarang masih ada orang yang percaya itu. Kalau kita sebagai saintis, orang yang di perguruan tinggi, yang belajar ilmu, sains, dan sebagainya, ya harusnya nggak usah percaya langsung sesuatu yang nggak jelas begitu. Saya sendiri, saya coba mengukur medan magnetnya itu. Benar nggak medan magnet di bawah Sutet ada? Saya pakai Android saja. Saya bawa Android, datang ke berbagai di bawah Sutet, saya ukur, medan magnet hampir nol. Nggak ada medan magnet di bawah Sutet itu. Itu bohong, ini orang yang spekulasi tanah. Justru medan magnet itu besar kalau kita berada di depan speaker. Kalau kita punya speaker ya, kita ukur medan magnet pakai Android saja, pakai HP Android, download itunya, aplikasi medan magnetnya. Di bawah, di depan speaker itu medan magnetnya besar. Tapi di bawah Sutet, medan magnet itu hampir tidak ada. Dan kita sudah belajar fisika dasar, namanya hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart kata medan magnet itu sebanding dengan arus berbanding terbalik dengan jarak. Coba hitung berapa jarak kabel Sutet. Berapa arus Sutet? Kalian hitung, itu medan magnet itu nggak ada, itu hampir nol. Nol. Apalagi bolak-balik. Kalau arusnya bolak-balik, medan magnet itu tiap saat akan hilang. Coba, makanya saya sih nggak terlalu percaya dengan apa yang kebiasaan orang, gitu ya. Ya ukur sendiri, saya ukur pakai HP, saya download, ukur, ada medan magnet nol selama ini bohong semua itu. Sama aja dengan dulu heboh apa itu termogan ditembak ke kepala merusak otak kan banyak percaya itu. Nah itu masa itu orang perguruan tinggi percaya gituan itu. Sama aja dengan di rel kereta api ada medan magnet. Pertanyaan medan magnet dari mana? Sumber medan magnet apa sih? Sumber medan magnet ada dua, ada magnet permanen atau ada arus listrik. Nah, di rel-rel yang rel diesel itu arus listrik dari mana? Kalau rel yang rel listrik, oke mungkin ada arus listrik, tapi kalau rel diesel arus itu dari mana? Itu pertanyaan. Jadi arusnya nggak ada kan? Kalau arusnya nggak ada berarti nggak mungkin terjadi induksi. Lalu apakah rel itu bahan magnetik permanen? Nggak juga. Nah bagusnya kalian ini, siapa yang dari kalian itu, gini aja, coba bawa HP Android, install alat ukur medan magnet, lalu simpan di dekat rel kereta, lalu catat saat kereta lewat itu ada medan nggak? Dah, begitu aja lah, sebab tuntas urusan itu. Jadi ini ada nggak yang mau eksperimen di dekat gede pagi kan jalur kereta itu dari mana? Jadi kalian simpan ini direkam data itu, data medan, ada data medan magnet. Ketika kereta itu lewat itu medan magnet ada nggak? Simpan aja HP-nya di dekat rel udah. Tapi kalian juga jangan di dekat rel, kalian jauh aja itu. Catat. Nah itu kan sering tadi kan siapa Andreas tadi ngomong ada medan magnet. Ya medan magnet dari mana? Memang sudah pernah ngukur, ada yang pernah ngukur medan magnet di rel kereta api?
supaya enggak gosip. Kalian ukurlah udah supaya selesai urusan masa lalu itu. Coba dilaporkan bahwa Medan Mohanit di rel kereta api 0, itu aja. Ya, begitu. Jadi, ya silakan yang lain lagi. Jadi kalau saya itu orang fisika ya, tidak percaya hal-hal yang tidak jelas sumbernya. Orang mau ngomong apa, enggak lah. Baik, oke. Terima kasih Pak Mikra. Jadi tadi ya teman-teman bahwa kita tidak boleh mudah percaya ya. Kita seharusnya sudah belajar kok mudah percaya, apalagi yang dan nyebar hoax itu apalagi itu nggak boleh ya. Silakan teman-teman yang lain, silakan. Masih ada waktu untuk bertanya. Pak, boleh bertanya? Ya, silakan Anka. Perkenalkan, nama saya Anka Siti dari Telkom University. Ingin bertanya Pak, bagaimana sistem persamaan yang berlaku di layang-layang dan bagaimana ceritanya layang-layang ditarik tiba-tiba itu bisa terbang. Sama yang kedua itu bagaimana persamaan yang berlaku di England, dan England itu lumayan tinggi. Terus kalau kita berjalan agak jauh, kita bisa jatuh. Tapi kenapa England itu bisa stabil? Itu gimana teorinya? Terima kasih. Tadi itu saya agak kurang jelas itu suara. Yang pertama tentang apa tadi? Ada bisa diulang layang-layang gimana tadi? Ini Pak, persamaan yang berlaku di layang-layang. Terus kenapa kalau layang-layang ditarik itu bisa terbang Pak? Agak dengung suara di saya. Kan? Ada yang bisa ngulang? Apa ini bisa ngulang suaranya tadi? Angka ulangi Angka. Tadi layang-layang. Agak kurang jelas saya tangkap ya. Kenapa bisa ini agak pelan suaranya Angka ya? Bisa ulang lagi? Kenapa kalau layang-layang itu ditarik itu bisa terbang? Sama apa persamaan yang berlaku di layang-layang tersebut. Sama yang kedua, bagaimana persamaan yang berlaku pada England, karena England itu cukup tinggi. Kalau kita berjalan pakai England, risiko jatuh itu sangat tinggi. Terima kasih Pak. Oh, bersamaan Pak, bersamaan layang-layang itu ditarik kok bisa naik gitu. Oh gitu. Jadi kalau layang-layang kenapa kalau ditarik bisa naik? Ini tadi saya kasih kuliah divisi mahasiswa fisika juga itu bagaimana ketika layang-layang ditarik gini ya. Tadi sebetulnya saya kasih kuliah di fisika mekanika tadi ya. Kalau kalian tarik layang-layang, maka tali layang-layang berarti kalian memberikan gaya menarik layang-layang, berarti gaya yang mendorong layang-layang ke arah belakang itu menjadi bertambah. Karena gaya dorong dia ke arah belakang menjadi bertambah, maka posisi ini harus dibuat ini. Posisi layang-layang itu apa kertas itu kan ada agak miring agak ke bawah ya. Ketika ditarik maka akan ada gaya dorong udara yang ke atas. Gaya dorong udara yang ke atas membuat posisi layang-layang itu akan naik kalau kita tarik ya. Karena posisi layang-layang itu mirip dengan posisi sayap pesawat. Jadi saat layang-layang terbang itu mirip dengan pesawat yang saat naik, saat take off, posisi sayapnya. Sama dengan kalau kita gambar sini. Ini kalian bisa dengar ya, lihat ya. Ini layang-layang. Di posisi ini sama dengan posisi pesawat, sayap pesawat saat take off. Jadi ketika kita tarik ke sini, berarti kita kasih gaya ke depan, ini sama dengan gaya dorong pesawat sehingga naik. Jadi kita narik itu seolah-olah memberikan gaya dorong ke atas pada permukaan layang-layang itu. Mirip dengan saat pesawat lagi lepas landas. Lagi lepas posisinya sama persis ya. Saat posisi lepas landas maka pesawat itu makin lama makin naik. Mirip itu karena ada gaya oleh udara yang ke arah atas. Kemudian tentang Egrang tadi memang harus dilihat di persamaan di paper saya itu ya. Ada suatu sebagaimana caranya supaya kita jalan di Egrang tidak jatuh, itu perlu latihan. Latihan itu adalah mengatur momen yang bekerja pada Egrang. Itu sama dengan alat kontrol pada robot. Kenapa robot berjalan bisa jatuh, bisa tidak jatuh? Karena kita ngatur. Jadi begitu momen itu ingin membuat robot itu jatuh, maka motor itu akan memberikan momen arah berlawanan.
Nah, sama dengan egrang, ketika kita naik egrang, pakai egrang, ketika ingin jatuh ke depan, maka tangan menarik ke belakang. Jadi ada cara untuk menyeimbangkan. Maka harus baca papernya itu, agak panjang papernya itu ya. Jadi ada rumusnya di situ. Bagaimana supaya egrang itu stabil? Nah, juga ada rumus kita itu bahwa kalau egrang mau stabil, maka ada batas maksimal sudut bukaan kaki egrang itu ya, ada batasnya. Dan sama dengan robot, kalau mau robot stabil, maka langkah robot itu tidak boleh terlalu besar, ada batasnya. Kira-kira begitu. Nanti memang harus baca ini ya, persamaan di paper itu, agak panjang pembahasannya. Dan paper itu pun banyak penyederhanaan juga, jadi tidak akan persis sama dengan kondisi real ya. Ketika kita bangun persamaan akan banyak sekali asumsi, hipotesis, dan sehingga hasil yang kita peroleh itu pasti akan ada sedikit berbeda dengan hasil pengukuran. Begitu, mungkin itu dulu yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan Pak Angka tadi ya. Tadi juga agak kurang kedengaran ya. Iya, oke. Ada yang lain, silakan. Itu ya angka ya. Jadi tadi memang ada di papernya Pak Mikra itu ada itu panjang itu. Di paper itu penurunan persamaannya banyak. Yang saya tampilkan juga hanya screenshot sedikit ya. Ya. Nah, intinya gini adalah inti kita melihat sesuatu, lalu kita berpikir ada nggak solusi untuk ini, dan solusi itu bisa berupa rumus-rumus baru, bisa berupa teknologi baru. Yang tadi yang mau ya kalau kita bisa bikin cat untuk jalan itu untuk jalan sehingga berpendar di malam hari itu akan laku saya pikir kalau dijual ya. Jadi jalan-jalan sepanjang Indonesia itu tidak usah banyak-banyak cat, itu ada beberapa cat tipis saja, yang penting saat gelap pun bercahaya sehingga orang yang mengendara malam hari itu tidak mudah untuk mengalami kecelakaan. Itu kan masalah besar ya. Kemudian tadi mobil yang remblong, tiap hari remblong, meninggal sekian puluh orang gara-gara mobil remblong. Masa nggak ada solusi sih? Dibiarkan terus hanya mendengar berita dari media ada sekian 20 orang meninggal karena remblong. Masa kita nggak bisa cari solusi? Dan salah satu yang saya pikir dulu gitu aja. Jadi ada dua, kalian bikin aplikasi lah di mana di Android apa? Kalau sopirnya itu netralkan mobil saat menanjak langsung ada suara jangan netral gitu. Jadi penumpang juga akan kasih tahu ingatkan sopir. Atau tadi seperti pesawat tempur di bagian belakang akan dilontarkan semacam pengait bersama dengan rantai untuk menahan gerak mobil tadi. Nah kira-kira itu kan solusi untuk masalah ya, dan kalian bisa lah untuk yang dari teknik ini harusnya bisa itu. Itu. Dan saya itu sering berpikir sederhana saja lah ya. Anda akan secanggih-canggih orang pikir Internet of Things, Industri 4.0, 5.0, dan saya nggak bisa bicara itu, nggak ngerti saya gitu kan. Kalau ditanya bicara apa itu Industri 4.0, nggak ngerti. Society 5.0, nggak ngerti aja. Pokoknya ngerti saya ada masalah di masyarakat, saya coba pikirkan solusinya. Siapa tahu nanti saya punya teori baru, saya bisa bikin alat baru. Nah, ada satu contoh lagi mungkin kalian bisa bikin. Saya pernah jadi juri ini lomba antar mahasiswa bikin alat. Ada mahasiswa yang membuat alat untuk tunanetra untuk deteksi apa itu jalur yang dilewati ya, pakai ultrasonik. Jadi ketika di depan itu ada penghalang, maka di tongkat dia ada ultrasonik, tongkatnya itu akan mendeteksi adanya penghalang. Saya langsung berpikir gimana kalau dibikin saja di tunanetra itu kayak sabuk yang bisa mendeteksi 4 arah. Jadi ultrasoniknya depan, belakang, kiri, kanan. Jadi kalau di kiri kanan ada penghalang, maka langsung bunyi. Jadi dia bisa tahu ada penghalang kiri kanan, depan, belakang, nggak perlu depan. Jadi kalian pakai ultrasonik, mungkin pakai prosesor kayak Arduino ya kalau untuk sementara. Kalau di depan ada penghalang ada bunyi tertentu, kiri penghalang bunyinya beda, kanan penghalang bunyinya beda. Ini jadi si penyandang tunanetra itu bisa aman dari 4 penghalang kiri, kanan, depan, belakang. Dan itu bisa dikalung, jadi seperti kalung atau seperti sabuk. Jadi dia pakai sabuk, tapi ada 4 sensor ke 4 arah. Mereka gitu-gitu aja. Itu kan masalah juga kan, sesuatu yang bisa kita berikan kontribusi untuk yang kebetulan memiliki kekurangan dalam penglihatan. Jadi saya dengan saat juri itu pun saya punya muncul ide, begini. Jadi ide itu bisa muncul kapan saja. Memang harus dilatih ya, dilatih berpikir.
Nah, kalian masih mahasiswa, oke lah. Tapi nanti ketika kalian lulus, lalu bekerja dimanapun ya, ide-ide itu bisa kalian kembangkan sendiri. Bisa aja bikin perusahaan sendiri untuk jual produk sendiri yang tidak ada saingannya di dunia. Gitu ya. Jadi harus punya keinginan seperti itu. Apalagi kalian sudah punya basic engineering, ya, basic teknik. Harusnya lebih mudah untuk bikin sesuatu begitu. Ya, dia silakan ada lagi. Oke, silakan. Satu penanya lagi ya sebelum kita akhiri pertemuan ini sudah. Silakan. Pak, izin bertanya, Ya, Pak. silakan. Perkenalkan nama saya Diki Giovanni, Pak. Bisa Ya. di on cam. Oh, on cam. Sebentar, Pak. Saya ulangnya, Pak. Perkenalkan nama saya Diki Giovanni. Saya ingin memastikan, Pak, terkait ide yang pengereman darurat tadi yang menggunakan pengait di kendaraan roda 4. Apakah itu pengaitnya akan langsung bersentuhan langsung dengan si aspalnya atau tidak ya, Pak? Tadi soalnya saya kurang fokus itu. Oh gitu, gini. Jadi khusus di turunan yang tadi yang sering berbahaya, jadi kita harus ada lubang-lubang dengan pengait-pengait itu besi yang agak kuat di situ. Jadi khusus dari situ aja ya. Jadi jalan ini ada pengait-pengait memang hanya di situ aja. Nah, ketika dalam keadaan bahaya, pengait tadi seperti jangkar kapal yang dilempar itu. Jangkar kapal, lalu nanti disambungnya rantai sama dia posisinya ada di belakang mobil yang dilepas saat kondisi darurat oleh sopir dengan tekan tombol. Jadi dia jangkar kapal ketika mobil itu turun remblong, dia akan menggesek sepanjang jalan permukaan aspal, nanti dia akan nyangkut di salah satu dari besi yang ditanam di aspal itu, dan pada akhirnya dia akan berhenti. Dan mirip dengan tadi ya, kapal tempur tadi, pesawat tempur tadi kan, dia lewat, dia nyangkut di penghalang, lalu akhirnya dia ketarik dan berhenti sebelum sampai di ujung kapal tadi ya, kapal induk tadi. Kayak gitu itu aja. Kan masalah kan nggak ada solusi gitu ya. Masa sih nggak ada? Ya coba aja, mungkin bisa dicoba dulu dengan mobil-mobilan kecil dulu, lalu di scale up, ternyata akhirnya sampai pada mobil benaran, berarti harus pakai jangkar sekian kekuatan, ada pegasnya sekian kekuatan, lalu jarak antar lubang untuk pengait sekian. Jadi khusus di tanjakan yang berbahaya tadi itu dipasang. Kalau tanjakan lain tidak usah ya. Kalau di Bandung tanjakan MN yang sering bahaya tuh, di Bandung tanjakan MN. Kemudian daerah Semarang itu ya dia setelah Kendal apa deh? Yang antara ini Batang, setelah Batang itu di tanjakan apa itu? Yang mana, Pak? Tanjakan dari Batang ke sini Pemalang tuh. Alas Roban. Alas Roban. Nah, dari gitu. Dari gitu itu khusus di situ aja dipasangnya. Alas Roban, kemudian Nagrek, kemudian tanjakan MN, gitu. Tanjakan MN lah, iya. Nah itu yang pesannya, kenapa sih nggak ada Pangeran gitu kayak gitu. Pangeran Pak itu. Ya, Alas Roban juga nanjak ya. Nanjak Pak itu rawan kecelakaan. Nah itu ya, kenapa nggak mikir itu, nggak ada solusi kayak gitu aja. Ya kan, jadi khusus di situ dengan adanya pengait itu juga, maka kecepatan mobil juga tidak akan bisa cepat-cepat. Jadi seolah-olah ada sedikit penghambat gerakan mereka. Nah itu ide saya itu begitu. Saya sederhana saja lah. Ada pakai ilmu canggih yang kayak yang dibahas saat ini. Ilmu-ilmu kuno aja. Tapi kan kalau kita lihat, ya tidak semua masalah itu dengan ilmu canggih. Tidak semuanya dengan teknologi canggih. Sederhana. Jangan mikir sesuatu dikit-dikit pakai internet. Enggak. Ada hal-hal yang cukup begini aja lah selesai urusannya. Nah gitu ya. Gitu ya. Riki ya. Iya, Pak. Satu lagi, Pak. Jika kondisinya seperti itu, bagaimana jika keadaannya ketika si mobil roda 4 ini tiba-tiba remnya blong terus mengeluarkan si jangkar tadi, tapi di belakangnya ini ada kendaraan lain gitu, Pak, bukannya nyangkut ke jalan berlubang tadi, malah nyangkut ke kendaraan, jadi nanti kemungkinannya malah dua-duanya ikut ketarik gitu, Pak.
Takutnya ada kemungkinan seperti itu, Pak. Apakah ada sistem lain gitu, Pak, seperti nanti ada kayak peringatan gitu bahwa mobil ini sedang keadaan remblong agar kendaraan di belakangnya sedikit menjauh gitu, Pak. Karena kan kita tahu sendiri orang kita itu kalau naik kendaraan tidak sabaran gitu ya, Pak. Ada yang mepet banget walaupun udah ada tulisan jaga jarak tapi tetap nempel-nempel gitu, Pak. Ada juga yang ingin buru-buru terus ngebut gitu, Pak. Takutnya kan pas lagi di belakangnya gitu, terus keadaan di kendaraan di depannya itu remblong terus mengeluarkan jangkar itu malah nyangkut gitu loh, Pak. Kena si kendaraan di belakangnya gitu, Pak. Jadi kepikirannya gitu, Pak. Jadi nanti banyak sopir kita ingin buru-buru ya, maksudnya buru-buru ke akhirat gitu ya. Ya. Itu maksudnya buru-buru ke akhirat itu. Jadi memang ya tidak ketika itu kita pasang bukan berarti itu saja yang kita pasang ya. Jadi nanti barangkali ada dilengkapi dengan sirene agak kencang dari mobil itu, dengan suara dengan lampu berkedip. Jadi ketika ditekan tombolnya langsung sirinenya berbunyi kencang. Mungkin beberapa saat berikutnya baru turun jangkar tadi ya. Jadi tidak secara otomatis, tapi ada sirine dulu mungkin dalam beberapa detik sirine sehingga mobil di belakang itu langsung bisa mengambil langkah menghindar. Nah setelah sirine beberapa saat bergerak berbunyi barulah jangkar itu diturunkan. Tapi saat itu mobil di belakang sudah menghindar. Kira-kira begitu. Jadi itu pasti bukan hanya itu saja ya, tapi harus ada yang lain yang harus dilengkapi juga. Karena yang berjalan bukan dia saja. Kadang-kadang kita tuh mobil di belakang tuh mepetnya setengah meter kan ya. Nah itu karena tadi mau buru-buru ke akhirat katanya ya, jadi setengah meter. Gitu ya, jadi bisa nanti. Intinya itu adalah bagaimana menahan itu, dan tinggal nanti dilengkapi dengan fasilitas lain yang menghindari mobil depan, belakang, khusus belakang itu tidak mendekat ketika jangkar itu akan diturunkan. Kira-kira begitu ya, pasti ada. Tapi ide-ide begitu perlu kalian kembangkan. Siapa tahu itu bisa menjadi salah satu solusi saat ini, di mana kecelakaan itu hampir selalu terjadi dan banyak yang terjadi di siswa-siswa yang sedang pariwisata. Jadi mobil pariwisata itu ternyata mobil-mobil yang sudah lama yang dicat ulang sebenarnya pariwisata itu sehingga kelihatan baru. Gitu ya. Nah, itu kalian pikirlah, kalian bikin perusahaan apalah, perusahaan jangkar itu, jangkar mobil. Ya begitu Pak Edi, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, oke. Terima kasih Pak Migra. Terima kasih Pak. Ya. Ini atas ini ya inspirasi perkuliahan hari ini teman-teman, intinya adalah kita harus ini ya melihat masalah kemudian kita mau memikirkan solusinya gitu ya. Kita dari apa dengan yang sederhana, nggak harus, tidak selalu solusi itu identik dengan sesuatu yang canggih gitu ya, tidak harus gitu ya. Yang penting yang bisa gitu, yang aplikatif itu yang apa. Terima kasih Pak Migra atas pemaparan hari ini. Semoga bisa membuka ya wawasan teman-teman mahasiswa terkait tadi ya pentingnya berani beda, ya berani berbeda memandang suatu masalah dan berani berimajinasi gitu ya. Itu intinya. Hatur nuhun Pak Migra. Mohon tidak kapok ya Pak ya kalau kami undang tahun depan. Ya terima kasih ya, saya sudah diundang. Jadi apa yang saya sampaikan itu mungkin hal sepele bagi kalian juga kan ya. Tapi ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Dan tidak menutup kemungkinan hal sepele itu akan melahirkan revolusi baru di bidang engineering. Nah itu jadi kalian itu menjadi leader, tidak sekedar sesuatu yang hebat sekarang semua ikut situ, padahal kita sudah ada di ekor belakang. Jadi tidak menjadi apa-apa kita ini ya, hanya bisa aja. Jadi demikian dari saya. Mohon maaf ya kalau ada hal kurang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu ya. Kita ini masih hidup di dunia yang berbeda. Jaga kesehatan, itu pentingnya. Gitu aja, Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Migra, jaga kesehatan ya Pak, sehat-sehat. Ya, insya Allah semua jaga kesehatan semoga ya. Mudah-mudahan segera selesai urusan pandemi ini. Oke, gitu aja ya. Ya. Saya sudah bisa izin. Mangga Pak. Saya izin ya. Ya oke. Baik, oke. Terima kasih ya. Jadi kita udah mendengarkan ya. Itu artinya kenapa kok selama ini ketika saya menyampaikan materi dimanapun itu kita harus melihat masalah gitu ya dan berani memberikan solusi ya tadi gitu ya. Jadi saya mendatangkan beliau adalah guru-guru saya gitu ya, guru S3 saya. Jadi
banyak sekali pemikiran saya juga dipengaruhi oleh beliau tentunya ya, karena saya belajar dengan beliau selama 5 tahun gitu ya. Jadi lebih lama dibanding S1 saya. Jadi S1 saya cuma 4 tahun, S3 saya 5 tahun. Jadi lebih banyak, dan itu satu orang gitu ya. Ini sangat mempengaruhi pola pikir saya. Jadi itu semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Membantu Anda di dalam mengerjakan tugas akhir dekat ya. Bagaimana cara melihat masalah dan berpikir beda untuk mencari solusi gitu ya. Seperti itu. Jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya tidak hanya meresum kan, tugasnya adalah Anda mengomentari kira-kira memberikan tulisan gitu ya. Bagaimana pemateri hari ini dan seterusnya. Nanti tugasnya diunggah ya, di mana unggahnya? Saya tidak pakai LMS ya, saya pakainya Google Class. Nanti saya buka gitu ya, diunggah minggu ini saja sebenarnya. Sudah boleh di recordingnya.